Jum, Jum. 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 Jumpa lagi bersama Irzam Ahmad YouTube channel. Iso wae sampean. Wah iya. Selamat malam Mas Eko Widayaka. Malam. Malam. Sahabat mancing Surabaya, Jawa Timur dan seantero Indonesia. Alhamdulillah. Malam ini saya mampir ke seseorang yang cukup heboh di dunia mancing Surabaya dan sekitarnya. Kok heboh? Ya heboh lah Mas, masa gak heboh. Jadi Mas Eko ini kalau saya boleh bilang salah satu pionir bagi teman-teman pemancing Surabaya, baik yang orang baru maupun orang lama, pandai membuat arus dan terbukti semuanya. Mas Eko piye? Harus piye sih? Enggak, sekarang saya mau tanya dulu. Situasi terakhir sejak masa pandemi piye, sampean sehat-sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Saya udah 2 kali vaksin. 2 kali vaksin? Sudah. Oh, alhamdulillah. Aku gak dapat jatah, Mas. Garda depan biasa dua. Oh iya sih, iya benar ya. Garda depan dapat duluan ya? Iya, dapat duluan. Oke. Alhamdulillah berarti sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Nah, sekarang masuk ke sopo sih sakjane Mas Eko iki. Sepertinya saya harus mulai dengan satu pertanyaan. Piye ceritanya sampean dulu memulai hobi mancing ini? Awal-awalnya piye Mas sampean dulu, Mas? Pertanyaan nih loh. Kok iya? Mulai kecil. Mulai kecil ya? Mulai kecil. Mulai kecil. SD, Nah, ya sebelum SD, mulai kecil itu sudah di kampung sana. Saya berasal dari Kertosono, Pak. terus ono, Kertosono, Desa Tanjung Gondang. Itu samping rumah ada sungai. ya. Nah, jadi sudah rutinitas kalau musim penghujan banyak ikan, ya wes mancingnya di situ. Mancing bluron istilah ya. Bluron, tapi peralatan ya seadanya, Seadanya ya. pakai Ala anak desa bambu dulu. itu beli paling Rp150. Zaman dulu ya. Iya, beli senar paling cuma 2 meter, beli KL2 udah jadi. Wis seneng wisan. Poh-pol. Lewat lele saweneng. Sampai SD, SMP berkembang terus mancingnya. Terus sekolah, habis itu langsung daftar di pekerjaan ini, Ya. pindah ke Surabaya. Ya dapat teman-teman Surabaya, tambah gila ini mancingnya. Asalnya piye kok iso menjadi gila? Atau mungkin ada jeda berhenti mancing ya waktu itu ya? Ada Jeda jeda ya. berhenti mancing. Kebetulan pada waktu di pekerjaan saya sering ngawal, Pak. Ngawal? Sering ngawal kapal yang bawa alat-alat untuk pengeboran. Bikin rig? Betul, seperti itu. Itu dari perbaikan dari Dok Surabaya, Ya. itu dibawa ke Kalimantan. Kapalnya kan kayak tongkang, kayak bas. Oh, Kayak tongkang. bas itu ditarik. Jadi perjalanan rata-rata kalau Kalimantan 8 hari 8 malam. Mengawal itu ikut di takbutnya atau Di basnya. Di basnya. Loh, di Emang ada basnya. ruangan ya? Wah, kalah hotel. Oh gitu ya? Iya. Kamar mandi dalam, kontainer office. Oh, container office. Oke, Nah, oke. itu. Container office. Di situ teman-teman banyak yang itu ABK itu banyak yang trolling. Trolling. Istilah sekarang trolling. Dulu kan nggak tahu nama trolling. Ya. Jadi seadanya cuman bawa kail, senare pun pakai tali apa ya? Tampar kecil itu lah Tampar namanya. kecil, Nah, itu dapat tongkol. Kayak gitu. Jadi memanfaatkan diseret sama Iya, tongkang itu perjalanan dapat tongkol iya dan dapat lain-lain. tongkol. Nah, dari situ namanya juga saya dari kampung Iya. ke sini ke Perak. Pekerjaan saya juga tiap hari jaga pelabuhan. Sering dulu lihat orang mancing, tapi belum Belum jegur beneran Belum. sebagai seorang angler belum. belum.
Terus pada waktu ngawal tadi, Ya. lanjut lagi, pada waktu ngawal tadi itu lihat ikan-ikan, ternyata laut kita itu wes luar biasa. Pak. Kaya. Luar biasa. Sampai tujuan, saya itu pulang. Berangkat naik kapal, pulang naik pesawat. Iya. Cuman pada waktu itu kan baju selama 8 hari kan kotor semua di situ. Saya minta tolong orang kampung situ. Nah, kebetulan dari pendingin, daerah pendingin dulu Ade. Itu ke Balikpapan itu naik speedboat melewati perkampungan nelayan. Lewat kampung nelayan. Nah, Oke. baju-baju kotor saya titipkan ke warga, tak suruh laundry lah istilahnya. Iseng-iseng nanya, Pak saya boleh ikut mancing? Nggak mabuk Pak. Nggak Pak, saya habis ngawal kapal. Diajak Pak D. Habis diajak itu perjalanan berangkat sore, Iya. itu sampai malam. Sampai malam itu tak pikir langsung mancing, enggak ternyata, istirahat. Istirahat, Panjang ya perjalanannya. iya. Arah ke Jawa pokoknya. Mhm. Jarak sekitar jam 2 pagi cari umpan. Jam 2 pagi baru cari Baru umpan. cari umpan, itu tongkol segini-segini. Setelah itu kurang lebih jam 4, jam 5 itu kita nebar pancing. Kita nebar apa? Jerigen itu. Jerigen di Lempar-lempar gitu. iya, dilempar-lempar, ditungguin sambil rokok. Ini mancing opo iki? Oh Ternyata- ini ya teknik rawe itu ya. Bukan, Oh, ngoncer. Ngoncer satu-satu. Ngoncer. Ah. Jadi kita bawa 2 kapal, yang kapal satu khusus untuk bawa jerigen-jerigen itu tanpa mesin, yang kapal tanah iki ada mesin. Ada mesin diseret Ya. kapal keduanya ya. Jadi ngoncer ikan tongkol tadi itu, alhamdulillah pas saya ikut, pas ada rezeki, hari itu dapat 7 ekor Apa? tuna. Gede. Gede banget, gede-gede. Tuna big size ya. Tuna big size. Ada yang 1,6. 1 kuintal 60. Nah, dari situ saya sebelumnya kan sering lihat-lihat YouTube Iya. dan sebagainya. Itu tuna kayak gitu. Orang-orang sana itu namanya fake sama tuna, Pak De. Itu enggak butuh waktu lama. Dragnya itu kapal tadi, Terakhir kapal. dragnya kapal, Iya, iya. dada di depan di apa? Ada kayu Apa gitu ya. Iya, kayu ini buat nyangga dada. Kita narik. Kurang lebih nggak sampai 15 menit udah Naik. landed. Singkat cerita pulang. Sebelumnya iseng-iseng ikut mancing, dapat bonus dari bapak nelayan tadi itu, pulang ke Surabaya. Dibelikan tiket untuk pulang Surabaya itu. Oh malah Pak nelayan yang Pak nelayan malah belikan tiket saya. merasa bersyukur sampean ikut dapat rezeki banyak Iya. dibelikan tiket. Iya, dibelikan Oh, tiket. Iya iya iya. Sudah nyampe Surabaya, langsung beli alat pancing saya. Langsung beli alat pancing. Dekatnya di sini, Ah, langsung beli alat pancing. Terus mulai itu, mulai cari-cari partner. Kebetulan saya awal-awal di Surabaya, saya kos di daerah Demak sini. iya. Tetangga-tetangga itu sering mancing ke daerah Gresik. Tapi dasaran, pakai umpan udang dan sebagainya, itu wis mulai. Mulai di situ ya. Seminggu sekali. Spot-spot sekitar sini berarti. Daerah Mengari. Oh Mengari. Ah. Tahu ya? Iya. Mengari. Lumayan jauh. Itu. Setelah itu bergabung ke fishing club. Saya setelah itu baru ada Facebook kayaknya. Baru ada 2009 2010 itu baru lama. Itu baru ada klub di Surabaya, Surabaya Fishing Club namanya. Lah di situ saya kenal sampean itu. Ya, benar-benar. Tuh. Mulai di situ mulai berkembang tahu situasi ataupun tahu tackle-tackle yang seharusnya digunakan apa gitu ya dan lain-lain. Dan uniknya teman-teman bahwa beliau ini figur seorang pendobrak. Menurut saya seperti itu karena mungkin saya tahu banyak tentang beliaunya.
Bergabung di SFC gitu kan ya, kurang lebih ya. Runtang-runtung kita dan lain-lain. Kalau saya nilai Anda ini seperti tidak puas dengan apa yang menjadi kegiatan di SFC atau bagaimana, sehingga memberanikan diri apa itu explore gitu ya, kalau nggak salah waktu itu ya, explore sampai dengan punya titik explore di Belado ya waktu itu ya. Nah, dan selanjutnya sepertinya sampai yang harus cerita ya, apa ceritanya dulu itu tiba-tiba kok sampai belakrak nongoni Belado itu ceritanya piye Mas? Bukan Belado ya waktu itu sebelumnya. Bawean oke, benar. Nah, cuman kan menurut saya yang paling fenomenal buat saya cerita Anda tentang eksplorasi di Trenggalek, Ngadipuro kan waktu itu. Ngadipuro. Ya. Almarhum Pak Musdi. Pak Musdi ya. Pak Musdi. Ya. Perjalanannya menuju ke sana yang luar biasa. Kok gelem sampai niku? Loh, sebenarnya awalnya nggak di situ, Pak. Di mana itu? Malang. Malang di Tamban. Tamban awalnya. Awal di Tamban. Dari pertama gabung teman-teman SFC kan mancingnya monoton di daerah utara. Di daerah utara, di selat. Itu perjalanan kapal jauh. Ya. Lama. Yang dilihat itu-itu saja. Terus ikan juga itu-itu saja. Itu aja, spesiesnya itu-itu aja. Iya. Akhirnya di situ ada titik kejenuhan sebenarnya, Pak. Iya. Jenuh saya. Jenuh. Pengen apa ya? Manajemen stres lah. Pengen cari tempat mancing ya ada hijau-hijaunya. Yang lebih cantik alamnya dan lain-lain. Maka sampean mulai eksplorasi ke Malang. Pak Mul ya waktu itu, Pak Mul ya, oke. Pak Mul. Aku lihat loh waktu itu foto sampean yang ditempel di dindingnya Pak Mul itu, aku lihat itu. Lalu setelah itu pindah lagi ke Pak Mul itu lumayan lama saya. Jadi, lumayan lama ya? Lama ya di Tamban itu. Saya mancing berangkat dari Tamban. Ya. Mancing bisa sampai Puger. Piro jam, Mas? Yo suwe, Pak Di. Namanya explore. Iya. Jadi saya itu suka hal-hal baru. Ning Puger sedeng wong iki asline. Kudu aku yang sedeng. Sedeng yo melayani lah. Gelem yo. Pak Mul itu yang sedeng. Oh, gelem yo. Jauh loh, Mas. Pak Mul juga semangat pada waktu. Jadi kebetulan ada teman kita, ketua SFC, namanya Mas Resa. Itu tahu saya hobi explore, diragati. Oh, diragati. Diragati, digolekno. Mas Resa, halo. Ditukono GPS. Oh. GPS peta laut. Peta laut disuntik ke laptop. Ya. Nah, dari situ itu saya mulai belajar, Pak De, mulai belajar ikan itu banyaknya di kontur-kontur karang yang seperti ini. Nah, saya belajar dari situ. Nggak tahu kebetulan, nggak tahu apa. Titik-titik nelayan ini tadi sudah saya titik dari Surabaya. Saya berangkat titik-titik ini tadi, di situ memang tempatnya ikan. Akhirnya kebetulan. Nggak tahu kebetulan atau nggak tahu apa. Sampai sama Pak Mul itu, Pak Mul kan nelayan. Iya. Kadang-kadang telepon, Pak Eko, saya gunain koordinat daerah sini. Jadi saya cari koordinat di Surabaya, tak kirim ke nelayan, dia yang praktek. Dia yang praktek. Oh, no, iwae Pak, saya datang ke sana. Lagi. Sudah, daerah Malang jenuh, saya pindah ke daerah Ngeliep. Oh, Ngeliep. Nah, Ngeliep. Kenapa saya daerah Ngeliep? Tiap-tiap spot itu tak tarik garis ke tengah, tak tarik garis ke pantai. Dekatnya pantai mana ya di situ tak tuju. Cari nelayan, ketemu nelayan di Ngeliep itu sekarang cukup rame. Namanya Om Kopung. Dengar Dulu saya. orang Malang pun tidak ada yang mancing ke sana, Pak De. Jadi aku mancing ke sana. Memang kendala di sana pelawangan sama air keruh. Ya, itu saya ingat saya ngelihat pelawangannya kayak buka tutup gitu ya, menakutkan tuh ya. Orang mau masuk aja berhenti dulu nunggu timingnya gitu kan. Gitu kan. Setelah dari Malang baru cari Google. Ya saya kayak gini wis biasa buka HP. Cari ada apa titik di situ terdekatnya dari pantai itu pantai apa.
pakai Google Map ke sana, akhirnya ketemu ke Pak Musdi itu. Di Ngadipuro itu ya. Ngadipuro, Munjungan. Dengan resiko perjalanan yang seperti itu ya waktu itu ya. Oh, dulu belum aspal, Iya aku ngalami kok. makadam. Makadam yang terakhir itu kan Iya. naik gunung yang terakhir itu. Mobilku sampai duk ini nyampe apa enggak gue gitu. Dan Jadi pengalaman waktu itu saya pertama ke sana kan yang di tanjakan pertama itu kan saya nggak bisa naik itu kan ditunjuk Oh, iya. dibantu orang itu waktu itu. Saya pikir ki Mas Eko iki aduh itu pun sampai sudah kayak ngene dalane. sudah 4 tahun setelah saya ke sana, pasti Ya. baru ke sana itu. Ah, Lumayan. Sebelumnya malah belum seperti itu, Pak De. Lebih parah lagi. lebih parah lagi. Dan saya ingat betul bahwa pada saat Anda melakukan eksplorasi di Ngadipuro, di Blado, banyak cerita tentang size-size yang ditampilkan waktu itu kan sama sampean tuh. Orang mulai tertarik tuh ya. Ya. Datang ke sana, wih, big size, mama dan lain-lain sampai dengan nggak Jawa Timur toh yang datang waktu itu ya kan. Hasil eksplorasi Anda. Ya. Kan? Solo, mana lagi? Sampai Sumatera datang. Sampai Sumatera datang hanya karena mau racun dia. Hasil eksplorasi kayak gitu ya. Sebenarnya enggak itu sih, Pak De. Bukan racun sih. Saya setelah itu kan apa ya? Pengen ngajakan event tahunan. Ya, Nah, event itu maksudnya bukan untuk turnamen sebenarnya. Biar apa ya? Namanya pemancing laut ini biar bisa ngumpul, tempat terdekatnya mana. titik tengahnya di mana? Iya. Jawa Tengah, Jawa Timur, titik tengahnya di mana gitu kan. Akhirnya ketemu di Blado itu Blado. kalau lewat selatan kan deket kemudian. Ya. Cuman kelemahan aksesnya yang terlalu nanjak itu. Ya alhamdulillah. Ya memang oke, titik tengahnya di situ. Tapi lagi-lagi kalau tidak ada magnet yang sangat membuat mereka apa ya worth it untuk Ya. hadir, nggak bakal mereka datang. Ya itu tadi dari hasil explore ada ikannya gede-gede seperti Gede-gede, itu. ya. Itu lagi pamer. Wih, mainnya gede-gede. Ayo ngumpul. Nah. Nah, namanya teman-teman kan penghobi mancing tahu kan, Ya. dicari spot, terus view yang bagus. Yang bagus dan lain-lainnya. Nah, itulah saya melihat lagi-lagi bahasa saya yang sering saya gunakan, militansi Anda cukup boleh diajengi jempol. Dari hasil eksplorasi bisa menampilkan hasilnya orang terpancing gitu kan akhirnya kan ya kan terpancing hadir untuk mancing juga dan mereka membuktikan bahwa hasil di sana memang bagus Ya, gitu kan. Ya itulah contoh seorang yang benar-benar konsisten dengan hobinya bahwa apa yang saya perjuangkan pasti ada hasilnya. Hanya orang-orang yang mempunyai kekuatan dan keteguhan apa itu? Enggak dulu kan Keteguhan hati. star kok De. Dari awal lah. Ya itulah. Paling tidak kita bisa mengambil tauladan dari apa yang sudah Anda lakukan. Karena sejauh ini sebelum-sebelumnya kan tidak pernah pemancing penghobi mancing Ya. kan hadir di sana kan belum pernah. Belum kan? Belum. Nah, sejak Anda buka jalan itu, semua mata memandang memang ke sana. Ya. Dan malam ini sampean tak lihat lemu, tambah. Mancing kurang. Iya, suwi gak mancing. Suwe. Apa karena COVID? Apa Iya. sudah karena Ya, karena Covid capek? itu. Covid, Pak De. COVID ya. Iya, karena Covid. Sehingga mungkin banyak tugas juga ya. Dengan Covid ini pekerjaan juga sangat padat. Sangat padat. Satu, padat sekali. Otomatis mengurangi jam mancing lah. Sama mancing. Bukan karena nggak ada duit ya. Iku yo. Soro apa soalnya? Karo HP. Kerjaannya sepi, Bos. Bosen. Terjadi di banyak orang soalnya. Di ini. operasi masker. Ya pengaruh juga akhirnya karena kurangnya kegiatan ya sampai terlihat agak Iya. cabi sekarang gitu. Tapi harus segera dipulihkan ke bobot yang lalu mestinya. Iya. Terus lagi saya pengen buka
sedikit atau bongkar sedikit tentang sampean. Sorry, kalau dibanding dengan yang lain, sampean itu olehan iwak dan rata-rata gede. Dukune itu kok endi? Sirik ya. Gak sirik, gampangannya ngono. Mungkin apa harus pakai sesuatu. Sudah, sampean kan tahu sak perahu mbak aku bolak-balik ya. Iya, bolak-balik oleh gede soalnya kan. Aku lo enggak gitu loh. Ya apa ya, Pak? Apa itu apa? Tipsnya apa? Yakin aja. Aku enggak puas dengan jawaban yakin aja. Aku ya yakin, Mas. Tapi kenapa Anda yang lebih sering dapat besar? Jumlahnya juga paling banyak setiap kita ngetrip gitu kan? Langsung jawab aku. Enggak no, kasih saya clue. Harusnya ada sesuatu yang spesial. Apakah hanya yakin saja? Sorry, kalau yakin aku ya yakin gitu loh. Logika lah Pak De. Teman-teman mancing berangkat tidur Ya. di perahu. Tapi ya podo ae, kan aku yo sergep yo oleh-oleh Ini Pak. podo. Apa? Ada sesuatu kah gitu loh? Nggak tahu, namanya mancing Pak De. Mancing apa cari rezeki. Ya kan apa kata rezeki itu. Aku sendiri juga heran. Kayak heran ya. Itu kalau pas lagi lagi hoki. Pernah juga kok. Iya. Pernah juga. Saya setuju. Mancing pasti ngalamin boncos. Ya. Tapi kalau boleh dibilang persentase, Heeh. Anda termasuk yang sangat hoki gitu ya. Tapi ya sorry, bukan sekedar hoki. Apa sih sesuatunya? Apa harus ada ritual khusus ataupun harus sangat menghormati tackle-nya, ditaruh di tempat yang apa supaya gak boncos atau bagaimana sih? Apa Nggak sih? ada sama Nggak ada ya? sekali, nggak ada sama sama semua sekali. ya? Nggak ada sama Berarti sekali. memang kalau boleh dibilang orang mancing dapat dan tidak itu lagi-lagi dari rezeki ya? 90% Rezeki ya? rezeki. Berarti Anda rezekinya banyak di air. Ada tuh kan dulu ada iklan kayak gitu. Ada yang rezekinya Ya, banyak di seperti darat itu. gitu ya. Ingat satu, usaha Usaha ya, oke. ya kan berbuah hasil kan. Ya, Hasil tidak akan mengkhianati usaha. aku nggak setuju. Aku juga berusaha sampai gempor ya. Waduh, ay. Aku boleh nyapa teman saya, Boleh, silahkan. Bang Simon, Bang Simon, oke. Mbak Febri, Pak Lukman. Iki sing boncos ya? Sing mau sebut, bukan? Pak Lukman bocos belas. Pernah ini, aku sendiri juga heran. Mancing berangkat satu perahu 4 orang. Ya. Saya, Ah, Mbak Febri, ya, Bang Simon, ya. Pak Lukman. Berangkat 4 orang, mancing, dapat 1, Ya. 2, 3 big size, 4, 5 sampai 9. Skor 9-0. 9 ekor sampean sendiri. Iya, Yang lain kosong. kosong. Ya Yes. Allah. Aku juga heran Pak De. Ya. Kita berangkat pada waktu itu memang Bang Simon, saya kan sering upload hasil mancing saya kan di YouTube. Ya. Ya, memang baru lah. Ya. Baru. Kenal sama Bang Simon ini ya gara-gara Bang Simon komen-komen di YouTube. Oh, gitu. Nah, datang baru ikut mancing, baru beberapa kali ikut mancing. Namanya peralatan juga belum lah. Ya, Akhirnya namanya umpan, asis, semua sama. Jadi 4 orang ini sama, umpannya sama semua. Mancing ya podo sergepe. Dari dapat 1, 2, 3, 4 sampai 9 ekor tadi itu saya juga mikir. Konco-koncoku iku mau umpannya podo kabeh. Tak potong lah Pak De, leader. Tak potong, tak kasih no, Bang Simon. Tak lempar, Bang capek coba pakai ini. Langsung dapat. Dah Anti itu. MJ. Iya, yang tak pakai tadi itu, tak kasih no Bang Simon, langsung dapat. Ya Bang Simon ya. Sorry. Bukan rahasia. Nah, terus habis itu Bang Simon kan dapat. Ah. Ganti Mbak Febri. Ah. Mbak Febri ini nggak dapat juga. Saya dapat. Mbah iki lho Mbah, tarikin Mbah. Ah. Ben ketularan. Setelah narik landed, dapat. Dapat sendiri ya gitu. Dapat. Kesababan istilahnya. Cuman Pak Lukman yang tidur seharian mabuk emang pada waktu itu ombak. Jadi sampai sore itu 39 ekor. Gede-gede Pak sih. Waktu itu belum overfishing ya. Belum Ya, ya, fishing. 39 ekor. 39 ekor. Ya sing kayak biasanya dipikul-pikul itu ya. Iya.
Luar biasa sampai. Sorry bos, kita harus pindah. Tadi sementara di tempat kita cangkruk yang pertama tadi itu Rame. Tiba-tiba banyak orang Anget-anget tuh. ngomong lagi anget-anget kok. Ya pindah dulu ke sini. Nanti kalau di sana sudah oke, sudah kosong lagi kita pindah sana lagi ya. Iya, boleh. Nah, lagi mumpung anget. Nah, Sorry. Mas, kira-kira supaya orang atau halayak itu tahu untungnya jadi pemancing ki apa tuh, Mas? pemancing gak ono untung ya, Pak. Loh. Kayak sok maju. Oh, ya lek maju kejegur, Mas. Iya. Tenggelam. Iya. Apa kira-kira, Mas? Banyak, Mas. Dari mancing ini semua dapat. Semua dapat. Semua dapat. Orang kalau hobi nembak, Ya. nah, paling cuman apa? Kalau kita dari mancing itu rekreasi dapat, Rekreasi tombol dapat. stres, Tambah stres, oke. petualang dapat, adventure dapat, Adventure dapat. gitu. Berburu dapat. Ya, beda-beda tipis lah. Adventure sama berburu. Ya. Dapat ikan, dibawa pulang, Heeh. kena ketonggo nih, bisa dimakan lah. Keluarga dapat nilai gizi yang cukup. Iya, betul. Istimewa. Betul. Ya. Sekarang kan masyarakat kita itu mulai tertanam dari dulu itu banyak makan karbohidrat, proteinnya kurang. Iya toh? Itu harus diakui. Iya. Kita diajari mulai kecil soalnya kayak Iya. gitu ya. Karena nilai ekonomis dari hasil laut itu luar biasa, Pak. Contohnya nilai ekonomis. Kalau Saman mancing dapat ikan tenggiri. Mm-mm. Tenggiri dapat 5 kilo, 1 ekor. 1 ekor 5 kilo. Itu belum besar tuh. Belum. Ya standar lah. Kalau di sana bisa dapat sampai 20-30 kilo ada. Ya. Saya pernah dapat. Sudah terbukti memang. Ikan anggapnya 1 kilo. Tenggiri harga berapa rata-rata? Paling murah 60-70 ribu. Belikan beras dapat berapa? Oh iya. Nah, itu tadi loh. Sebenarnya nilai Iya, ekonomis iya. laut Benar. itu istimewa, Pak De. Istimewa. Benar. Makanya nelongso aku nek ndelok apa ya, nelayan atau pemancing yang cara cari ikannya itu kayak apa? Racun. Ya, Itu wis jelas merusak. sangat-sangat prihatin. Di laut kita kan itu tadi, kita cuma tinggal ngambil aja, nggak akan habis ikan. Ya, benar. Itu nilai ekonomisnya, Ya, ya. istimewa. Dan hasil ikan juga bikin apa ya, anak kita pintar lah. Otak, Omega 3. omega 3, Omega 3 yang kandungannya. kalau kita sudah ngomong untungnya, Ya, kira-kira kan mancing ki berarti kan kita sudah punya semangat baru. mm. Sajane tekniknya apa sih Mas? Tekniknya apa yang membuat kita jigging cepet dapat? Sampai apa tekniknya? Selama saya mancing mengenal teknik jigging, Pak, Ya. itu rasaku ya labil saya. Labil itu nih posisi tenaga masih oke, baru datang main speed. Mm-mm. Tapi kalau posisi sudah agak capek, main juga slow juga. Nggak menentukan. Yang penting ada umpan, naik turun di dasar, ke permukaan, dimakan itu ikan. Sik toh. Kan setiap spot itu kan punya karakteristik Betul. ikan toh, ya kan. Betul. Sorry, kayak di 10 kan identik dengan jig cast, lempar 1-2 menit turun sebentar langsung di speed tata gitu. Apakah itu juga berlaku di selatan atau seperti yang sampean bilang tadi? Lek sik tenaga akeh ya bat speed, ada pause-nya. Lek is pegel ya biasa atau ya tetap dapat gitu. Nih kalau itu sih saya enggak pernah jadi ikan, Pak De. Ngono iki. Iya, saya nggak pernah Ojo jadi. dirahasiakno ta, senengane ngerahasiakno. Bukan. Enggak. Jadi kembali lagi ke rezeki. Ya. Nah, kembali lagi ke rezeki, saya pernah mancing dengan posisi capek, slow,
wis nggak memperhatikan kata master-master itu yang ada di YouTube itu kan harus konstan, harus apa. Saya nggak pernah memedulikan itu. Pokoknya umpan saya turun, naik. Ya alhamdulillah dapat ikan. Dan itu tidak bisa ditiru ya sama pemancing lain ya. Bisa kok ditiru. Ya maksudku ya mendekati lah kayak sampean ngono. Angel kok ya. Bawaan Pak. Kawan bayi jadi. Kawan bayi. Boleh tak minum Pak De? Silahkan diminum. Ya itu bukan iklan loh ya. Terus sepanjang ngetrip segagah apa sampean? Apa sampean ini tahu mabuk ta? Atau nggak pernah sama sekali? Apa pemancing nih mabuk iku gak gagah? Ya nggak tahu. Kira-kira sampean sekuat apa? Karena pernah saya lihat tuh sampean mulai pagi sampai siang gak ono entek tenaga. Adelok udele ya padha karo aku. Ya enggak tahu Pak De ya. Atau mungkin cetakan apa ya? Mungkin saya masuk pekerjaan ini melalui apa ya? Pendidikan di tempat seperti itu. Mungkin ada efek dari situ. Alhamdulillah sampai mulai kenal mancing di laut sampai sekarang belum pernah mabuk dan enggak pengen mabuk. Ada tip khusus supaya nggak mabuk? Kira-kira? Lebih menikmati. Jadi satu kembali lagi, saya mancing paling enggak yang pasti saya korbankan waktu. Pasti. Ya, waktu kita cari jadwal. Beda kalau teman-teman kita yang rumahnya deket laut sana, itu sewaktu-waktu bisa. Keluarga, biar nggak bertepatan sama jadwal keluarga. Terus paling tidak kalau kita keluar ongkos bensin, sewa perahu, Biaya dan lain-lain ya. biaya dan lain-lain. Kita butuh pengorbanan untuk itu. Pada waktu berangkat ke tengah laut, kita mancing, mabuk, itu nggak ada pikiran itu juga. Oh nggak kepikir? Nggak kepikir. Jadi saya pada waktu mancing, berangkat mancing itu sudah los Pak De, wis pokoknya ya. bener-bener menikmati. Menghabiskan semua ya. Iya, menikmati itu. Jadi nggak ada pikiran mabuk dan sebagainya. Nggak pernah. Dan nggak pengen. Ya kadang itu bagi pemancing pemula kan kayak aduh kok mabuk nggak ya gitu loh. Arti dari pertanyaan itu ya, arti dari yang saya tanyakan itu. Kadang-kadang kalau yang orang yang masih trauma dengan mabuk, akhirnya takut datang ke suatu spot, wah selatan deh, ombaknya dhuwur atau alurnya tinggi dan lain-lain. Akhirnya mereka nggak ke sana atau mengurungkan diri ngetrip ke sana dan hilanglah kesempatan untuk dapat babon gitu kan ya. Justru kalau itu pendapat teman-teman ya. Kalau pendapat saya pribadi, selatan itu lebih enjoy. Karena apa? Kontur ombaknya alun. Alun. Bukan ngopyak ya? Bukan. Kalau di utara malah ngopyak. Ya. Itu menurut saya malah bikin pusing. Dan rata-rata selama saya mancing di sana, saya lebih suka pakai jukung. Ya. Yang ada katir kanan kiri itu. Itu lebih seimbang dan umpan yang kita pakai juga nggak berat-berat. Kadang-kadang kalau berat-berat, bukannya malah berat. Enggak, kalau kita pakai kapal kayu, ya, otomatis kapal kayu jarang dengan mesin speed. Rata-rata dengan mesin speed, ya. mesin diesel rata-rata. Enggak mungkin drifting, jarang juga drifting. Ya. Kalau arusnya searah, kalau arus berlawanan, seringnya kayak gitu sekarang. Iya. Berlawanan sekarang. Metal jig kalau nggak 250, 300 nggak nyampe dasar. Sedangkan spot bisa sampai 60, 100 meter. Tapi kalau jukung, arusnya ke sana, kita ikut ke sana, ikut drifting. Jadi kalau di kapal kayu pakai umpan 250 gram, kita di kapal pakai jukung pakai 100 gram, 150 bisa. Masih bisa. Masih bisa. Ya, nututi ya. Iya, dan pada waktu fake sama ikan pun juga kita bisa ngikut. Lincah. Coba bocorin sama saya, kira-kira knot sampean khusus nggak? Enggak.
Sama dengan teman-teman. Sama, saya selama ini pakai FJ Knot. FC Note. Nah. FJ Knot itu FC Note yang gini-gini itu atau pakai kaki. Oh, pakai kaki. Iya, Iya, pakai iya, kaki. iya, iya. Jadi Ah. biasa jempol dua-duanya Jempol-jempol. dipakai. Aku pernah lihat langsung itu Mas Apip. Mas, itu apa Mas? Kok model kayak ngono? FB Knot Bang. Tak perhatiin sama saya. Oh, ini caranya. Jadi bukan hanya sekitar pakai Bukan. sekitar pakai tangan aja, pakai kaki bisa. Saya lebih lebih nyaman, lebih yakin. Mhm. Lebih yakin dengan pada waktu pakai tangan ini kan kurang apa ya, Pak? Kurang tarik. Kurang padat. Kurang padat. Nah, Ya. kurang padat. Kalau pakai kaki, nggak tarik-tarik. Intinya kunci kita pakai teknik jigging, popping, mancing di sana. Ya. Di kenoting, Pak De. Noting ya. Iya, wis pokoknya kenoting kita kuat, nggak putus lah. Intinya cuma itu. Oke. Jadi sepertinya wajib ain bagi seorang jigger ya. Apalagi kira-kira yang selain knot, FG knot lain-lain biasa ya. Biasa. Biasa ya. Biasa. Tidak ada yang menarik. Yang paling simpel itu saya. Paling simpel itu, terus kebiasaan juga Pak De. Udah dari dulu pakai itu nyaman. Nggak mengalami kesulitan pada saat putus di perahu terus leader. Sudah kebiasaan. Sudah biasaan ya. Sudah biasa. Dan terjadi beberapa kali di atas perahu harus ngelider ya. Malah kalau musim tengiri Tas-tas saya. ada status saya. Apalagi kalau spot-spot yang dangkal, Ya, ya, banyak karang, yang berkarang terus bolak-balik. Kayak sudah mulai kosong nih. Kita pindah ke sana lagi ya. Oke, Ya, monggo yuk. Saya sebentar ya bos, kita pindah lagi ke sana. Ya sehingga itu menjadi magnet lagi-lagi itu menjadi magnet buat Mas Eko sampai punya pasukan ya, angler sampel ya. Ya, Ya, angler sampel luar biasa, kompak dan lain-lain. alhamdulillah. Menjadi sorotan banyak orang dan lain-lain. Luar biasa. Ya, lagi-lagi kalau tadi dibilang kenapa sih kok sampean oleh iki? Yakin ya podo yakin. Iya. Hoki. Hoki ya. Hoki ini di laut. Benar. Ini hoki ini rezeki duit. Itu menjadi titik irinya sesama pemancing. Apakah karena alatmu mahal? Enggak. Saya malah sekarang pakai tackle yang bisa dibilang ada harganya. Ya. Enggak begitu hoki. Malah kurang hokinya. Sih, menurut sampean suatu keharusan nggak sih alat mahal? Enggak. 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 Artinya alat biasa pun bisa ya. Bisa. Cuman cepet capek biasanya, gak mahal ya. Ngejig itu kan butuh sing ringan dan lain-lain gitu. Jujur apa gak enak jawabnya? Yo, jariku ya kudu jujur sampean. Iya. Iya kan? Bener kan? Umur nggak bisa dibohongin. Ya. Nah, satu. Ya memang kalau yang mahal-mahal ini Memudahkan. lebih ringan. Lebih ringan. Untuk teknik spot fishing, popping, jigging. Kalau popping sih memang sama. Ya. Kita ngelempar pada waktu narik, gulung, itu lebih ringan kita. Makanya mahal-mahal itu. Cuman untuk kekuatan, saya malah rekor saya dapat ikan yang gede-gede itu pakai piranti yang biasa-biasa, Pak. Dan landed. Landed. Ya buat pemancing yang mungkin tidak terlalu banyak biayanya, insya Allah harusnya tetap punya keyakinan yang bagus ya. Iya. Sehingga alat mahal memang membantu. Cuman bukan berarti itu kita tidak bisa berpeluang mendapat big size ya. Ya. Harapan sampean kira-kira ke depan apa Mas? Dengan dunia mancing yang sudah sampean kembangkan di Surabaya dan sekitarnya ini. Saya nggak mengembangkan, saya juga follower. Saya juga pengikut hobi mancing ini. Gitu. Ya cuman satu sih Pak D, dulu sama sekarang memang ikan nggak sama. Nggak sama. Nggak sama. Kita jagalah, Jaga ya. jaga laut, buang sampah.
Ya, ya. Cuman itu, buang sampah. Terus untuk teman-teman yang pemula, jangan terlalu punya punya pikiran mancing itu harus punya uang banyak, Ya. alat harus bagus-bagus. Enggak seperti itu. Saya pertama mancing joran yang tak pakai harga 250 ribuan. Crimson. Itu crimson. Okuma crimson. Aku tahu. Itu ya alhamdulillah Dan itu terbukti landed kok. landed. Landed. Ya, ya, ya. Ya untuk teman-teman memang kita bisa sampaikan bahwa mancing jangan menjadi beban ya. Ya. Tapi yang penting keseriusan dalam menjalani. Ada pesan lagi mungkin untuk teman-teman? Semangat. Oh iya, semangat apa? Semangat sampai elek. Semangat Tagline-nya? sampai elek. Satu. Sampel, semangat sampai elek. Iya. Nah, terus ada lagi apa itu? 87. Bukan, ada lagi satu lagi. Teles. Semak teles. Apa itu? Semangat kompak anti lemes. Anti lemes. Semangat kompak anti lemes. Iya. Semak teles. Iya, iya. Satu Pak De, intinya ya ajaran dari dulu-dulu, mulai dari nenek moyang itu tadi. Makanya saya tuliskan di logo grup saya sekarang Ya. itu 87. 87. Nah, 87 itu identik, kalau togel kan teman-teman orang-orang gila. Oh, 87 itu Padahal bukan. bukan. Terus maksudnya apa? 87 itu kalau di sandi pekerjaan saya yang Ya. sekarang itu disampaikan. Percuma kamu punya pengalaman apapun, kamu punya ilmu apapun, kamu punya contohnya spot mancing lah. Ya. Nah, sampaikan. Oh, supaya manfaat maksudnya. Betul. Ya, ya. Jadi Catat jadi dulu. yang bermanfaat. 87 itu sampaikan, bagikan, Iya. supaya manfaat. Betul. Jadi orang-orang kadang lihat nih angler sampel. Sampel logonya 87. Ya. Oh, gendeng sampel. Ya. Bukan Identik ya, itu. sebenarnya identik ya. Kebetulan itu. Kebetulan ya. Padahal intinya 87 itu disampaikan. Disampaikan. Disampaikan itu. Terbuka sekarang arti filosofi dari 87-nya, bukan sekedar panjangan dari angler sampel itu gila gitu kan. Tapi angler sampel itu menyampaikan. Betul. Gitu ya. Tak pikir cuman itu aja, ternyata ada filosofinya juga ya. Asik banget. Ya, Ada salam-salam sama teman-teman yang lain? Semua teman-teman wes Ya. dari mulai ujung sana sampai ujung sana Ya, ya, ya. sampai Merauke. Ya. Jaga laut kita. Kita di laut nggak nanem, nggak tebar benih, Ya. kita cuma ngambil saja. Nggak akan habis laut kita untuk dipancingi. Ya. Cuman kita untuk merawat, itu aja Pak De. Rawat, jangan kotorin, Iya. jangan rusak. Iya. Cuman itu saja. Terima kasih. Pesan yang cukup mendalam untuk kita semua pemancing. Lagi-lagi, kita ini cuma ngambil aja loh. Iya. Jangan dirusak. Jangan dirusak. Itu aja. Itu yang paling bagus dan paling harus menjadi konsentrasi untuk kita semua. Demikian kurang lebih intisari dari pembicaraan kita berdua malam ini. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini dan telah menyaksikan tayangan-tayangan sebelumnya. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dan kita bagi untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.